terpercaya. Sebuah video beredar di media sosial praktik pengobatan tradisional yang diduga menyimpang di Kabupaten Gorontalo. Pemerintah Kota Gorontalo musnahkan ribuan botol miras hasil razia dari sejumlah toko kelontong yang menjual tanpa izin. Aksi begal di Makassar berhasil digagalkan warga. Pelaku diamuk warga dan diikat di sebuah tiang. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, seorang tukang pijat di Kabupaten Gorontalo dituding melakukan praktik pengobatan sesat dengan ritual yang dianggap tidak wajar. Seluruh rambut kepala keluarga pasien dicukur hingga botak dan dimandikan dengan air yang tercampur cabai rawit. Dalam video amatir yang beredar di media sosial, terlihat proses pengobatan yang dianggap sesat lantaran seluruh keluarga pasien harus dicukur hingga botak termasuk anak-anak. Bahkan keluarga pasien dimandikan dengan air yang telah tercampur cabai rawit yang dianggap sebagai syarat untuk penyembuhan. Setelah beredar di media sosial, aparat desa dan kepolisian langsung mendatangi rumah praktik pengobatan ini yang berada di Desa Ilotidea, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo. Dari dalam rumah ini ditemukan sejumlah anak yang telah botak dan di bagian punggung anak-anak ini terdapat luka cakar. Pemerintah desa dan aparat kepolisian pun telah mengamankan lokasi dan meminta agar pelaku tidak mengulangi praktik yang dinilai sesat. Jadi orang tuanya yang sakit, jadi pengobatannya melalui media anak-anak ini. Media anak-anak. Jadi orang tuanya sakit, di malamnya ritual ya. Malamnya itu ada diadakan ritual. Yaitu digundul, dipelontos, gundul anak-anaknya semua, baik yang pasiennya maupun anak-anaknya. Jadi gundul itu ada 3 kakak yang sementara berobat. Kakak, kemudian ada ritual-ritualnya yang sampai mandi dengan air rica itu. Kemudian dijemur, makan sehari hanya sekali. Itu ritualnya, ritual yang mereka gunakan untuk mengobati pasien. Sementara itu, terduga pelaku yang dikenal sebagai tukang pijat dan kerap mengobati pasien mengaku tak pernah melakukan praktik sesat maupun aliran sesat. Ibu rumah tangga yang kerap disapa Yanti ini bilang hanya membantu mengobati pasien dengan ilmu kebatinan yang diyakini dan telah dilakukan secara turun-temurun. Ritual yang viral ini pun merupakan metode pengobatan jika pasien telah mengalami sakit yang parah. Dalam pengobatan ini, Yanti pun tidak pernah mematok biaya pengobatan dan hanya menerima pemberian pasien seikhlasnya. Secara medis, kalau dokter kan penyakit. Kalau secara saya, secara ilmuwan, kebatinan. Itu. Kalau dia parah, dia minta tumbal. Tumbal ini anak-anak kasih. Saya kasih selamat ini tumbal dari kiriman dari keluarganya. Nah, gitu caranya. Bukan saya mau kasih tumbal, tidak. Itu katanya dokter kan tidak ada penyakit. Ya, orang datang sini, saya tolong. Itu tumbal dalam proses kadang apa penyakit atau memang persugihan kalau Jawa itu kan tidak. Itu dikeluarkan racun, dari tubuh. Itu racun itu dalam tubuh. Cuma saat itu sakit baru tidak. Setelah itu tidak. Hilang semuanya. Berapa lama itu pengobatan? Tergantung, kalau tidak ada gangguan cepat dia, kalau ada banyak gangguan lama, sampai 1 bulan. Gangguan dari luar tidak boleh mengganggu. Kalau orang diganggu menjaga ini, tumbal ini bukan orang. Gitu, saya takut. Saya ini macam menjaga orang-orang Birman. Orang pesangka sayang tidak. Menjadikan tumbal. Iya.
Sementara itu, warga di sekitar lokasi mengaku Ibu Yanti dikenal baik dan ramah serta kerap membantu warga dalam berobat. Warga pun heran, kejadian ini viral hingga menghebohkan warga sekitar. Dia orang baik. Dia memang biasa dengan warga di sini? Iya, biasa dia. Sering bantu orang di sini juga? Iya. Bahkan saya pernah dia urut. Di kolong itu, Ibu ya? Iya. Tapi kalau di keseharian memang jadi tukang urut? Iya, tukang urut baru jaga obat. Dia kalau mbak obat cuma di dalam. Cuma di dalam? Tidak ada itu di luar begitu. Kini pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan pengobatan sesat yang melibatkan anak-anak. Sementara terduga pelaku kini masih beraktivitas sebagai tukang pijat biasa. Tim Liputan, Kompas TV, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Saudara, harga bumbu dapur yang sempat naik saat bulan Ramadan dan Idul Fitri hingga kini belum turun di Kota Manado, Sulawesi Utara. Di Pasar Bersehati, Kota Manado, harga cabai rawit masih dijual di harga Rp100 hingga Rp120.000 per kilogram. Bawang merah Rp55.000 per kilogram dan tomat di kisaran Rp20.000 per kilogram. Pedagang bilang harga bumbu hingga saat ini memang belum stabil. Bahkan pedagang mengaku omset mereka turun karena daya beli masyarakat juga turun akibat harga bumbu dapur yang masih mahal. Cabai di tempat Ibu berapa per kilo sekarang? Sekarang 100. 100.000 ya. Kalau minggu lalu harganya berapa, Bu? Minggu lalu ada 90, 85, 80. Berarti kalau dibandingkan minggu lalu naik ya? Iya, naik, masih naik, no? Cuma kan baru naik ini. Baru minggu lalu 15, 16. Sekarang 20, 18. Sekarang bawang merah turun. Berapa sekarang bawang merah? 45. Oh, 45. 45 sampai 50 itu jual. Kurang. Sepi itu. Sepi ini berapa hari ini, Bu? Kenapa, Bu? Barang Sepi? naik-naik barang begini, orang kurang orang berbelanja. Sepi memang ada kamar. Ya, Kalau boleh tahu beli apa di Pasar Bersati? Rica, Berapa Bu harganya per kilo sekarang? 100, 100 ada yang sampai ribu. 120. Oh, oke. Ibu melihat ini harganya seperti apa harga cabai? Naik sih dari ya. 80, 85 dan naik jadi 120. Bu, Ibu mungkin harapannya apa dengan masih tingginya harga cabai ini? Kalau bisa sih dikasih turun. Stabil ya? Iya, kan stabil. Sementara itu, saudara, harga berbagai bumbu dapur di pasar tradisional Mardika, Ambon, Maluku kembali mengalami kenaikan dalam 2 hari terakhir lantaran pasokan dari luar daerah tidak memadai. Cabai rawit saat ini dijual dengan harga Rp100.000 dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Cabai keriting Rp80.000 dari sebelum Rp50.000 per kilogram. Bawang merah dan bawang putih dari Rp45.000 naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara tomat dari Rp20.000 naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Kenaikan ini tidak hanya dikeluhkan oleh pembeli, tetapi juga pedagang karena berdampak pada omset mereka yang turun. Pedagang menyebut kenaikan harga yang terjadi ini lantaran pasokan dari sentra pertanian luar Ambon tidak stabil. Cili panjangnya 1 kilo 80. Cili pendek? Ya 100. 100 ya. Ini apa yang naik nih? Ini cili bawang, tomat naik semua. Kenapa naik? Ya karena barang kan lagi kurang tuh, dikurang juga lagi kosong. Baru kan kita ambil juga dari luar tuh. Saudara, 2 kelompok warga di sekitar Pasar Remu, Kota Sorong, Papua Barat Daya memblokade jalan dan saling serang menggunakan batu dan panah. Anggota Polresta Sorong Kota yang tiba di lokasi berupaya menghentikan bentrokan antara 2 kelompok warga ini. Namun polisi kesulitan hingga terpaksa harus menembakkan gas air mata untuk membubarkan bentrokan. Usai membubarkan bentrokan, polisi kemudian membuka blokade jalan yang dilakukan kedua kelompok ini. Diduga bentrokan akibat perebutan lahan parkir di sekitar Pasar Remu. Polisi pun melakukan mediasi untuk kedua kelompok agar tidak terjadi lagi bentrokan. Jadi hari ini tadi telah terjadi bentrok dari 2 kelompok Kodan 28 dengan kelompok dari Rumah Papan. Ya. Awal mula dari bentrok ini adalah kesalahpahaman terkait
penanganan parkir. Ya. Sebenarnya kemarin sudah kita coba selesaikan. Artinya ada masalahnya apa? Coba kalau memang ada yang dirugikan silahkan melapor ke Polresta. Namun demikian ternyata masih ada beberapa yang belum puas. Akhirnya tadi mereka batu serang antara kedua belah pihak. Sehingga kita tadi turunkan untuk personel Polresta Sorokota dibantu Brimob karena memang tadi sudah agak sedikit memanas. Namun demikian tadi kita sudah mencoba menenangkan kedua belah pihak, ya, dari pihak Polda dan juga pihak dari kelompok Rumah Papan. Pemerintah Kota Gorontalo musnahkan ribuan botol miras hasil razia dari sejumlah toko kelontong yang menjual tanpa izin. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, pemerintah Kota Gorontalo musnahkan lebih dari 2.000 botol minuman keras berbagai jenis yang merupakan hasil razia selama beberapa pekan terakhir. Lebih dari 2.000 botol miras berbagai jenis ini pun dimusnahkan dengan cara dipecahkan dan dikubur. Ribuan botol miras ini merupakan hasil razia dari toko maupun warung kelontong yang nekat menjual tanpa izin. Wali Kota Gorontalo bilang penindakan terhadap peredaran miras di Kota Gorontalo akan terus dilakukan tanpa pandang bulu dan akan menindak tegas warga yang masih menjual miras. Bahkan ASN yang ketahuan mengkonsumsi miras akan diberi sanksi pemecatan. Kedepan insya Allah kita akan berusaha maksimal bahwa minuman keras di Kota Gorontalo tidak ada yang berani jual di minuman keras. Ya. Oleh karena itu toko-toko pun kemarin saya lihat banyak toko-toko juga ya. Toko-toko saya cabut kan jual minuman keras. Saya akan lakukan nanti insya Allah mau seperti waktu 6 tahun lalu minimal 2 atau 3 saya mau giring sampai pengadilan. Walaupun kita menggunakan peda ancaman hukuman pentingnya 6 bulan. 6 bulan ya, dibayar dengan denda pun boleh. Nah, tetapi paling tidak kalau kita giring sampai pengadilan untuk pembelajaran bagi yang lain. Pegawai kalau saya tahu langsung pecat. Kalau pegawai peminum langsung pecat. Apalagi pegawai kota langsung pecat. Tidak cerita itu. Salah satu warga di Kota Gorontalo mengaku mendukung langkah yang dilakukan pemerintah Kota Gorontalo lantaran miras menjadi sumber tindak pidana atau masalah di lingkungan masyarakat. Ini miras ini sudah pemicu masalah semua ini gara-gara miras. Saya sudah trauma. Dukung program Pak Wali ya? Itu yang saya dukung sama Pak Wali bukan apa, cuma satu macam saja. Oke, basmi. Basmi minuman. Saya tidak minta bantuan apa-apa, cuma satu macam. Satu untuk semua Satu untuk semua. Harus orang bekeng baik. Orang bekeng baik, ya Allah. Pemerintah Kota Gorontalo mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta dalam menekan peredaran miras di wilayah Kota Gorontalo. Tim Liputan, Kompas TV Kota Gorontalo, Gorontalo. Saudara, sejumlah warga dan tokoh masyarakat mendatangi gedung DPRD Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan untuk meminta menutup tempat hiburan malam pasca seorang DJ disawer ratusan juta rupiah. Mereka meminta tempat hiburan malam tersebut segera ditutup lantaran dianggap merusak citra Kabupaten Sidrap. Aksi protes unjuk rasa ini dilakukan pasca seorang DJ disawer uang ratusan juta rupiah dan viral di media sosial sehingga menimbulkan kemarahan warga. Tapi saya merasa sedih dan agak terganggu, kecewa saya dengan adanya kegiatan seperti itu. Nah, jadi saya sudah instruksikan kepada seluruh jajaran yang memiliki kewenangan di situ untuk amati soal izinnya, amati soal kelengkapannya, dan saya sudah minta Satpol PP untuk melakukan penertiban peraturan daerah secara tegas dan tanpa pandang bulu.
Saudara, truk yang membawa puluhan wisatawan di Lembang Buah Kayu, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, terguling ke dalam jurang akibat terseret tanah longsor. Kejadian ini berawal ketika truk yang mengangkut wisatawan ini melintas usai melaksanakan kegiatan di objek wisata Olon, Kabupaten Tanah Toraja. Namun truk terguling terbawa tanah longsor hingga masuk ke dalam jurang. Longsor terjadi akibat curah hujan yang terjadi sejak beberapa hari terakhir di wilayah tersebut. Sekitar 28 orang yang berada di truk tersebut mengalami luka dan 7 orang diantaranya harus dibawa ke puskesmas. Namun minimnya peralatan sehingga harus dirujuk ke rumah sakit karena mengalami luka parah. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas terputus di sekitar lokasi. Tidak ada yang 8 tahun yang ada berapa luka ibu yang di malam korban yang dievakuasi ke puskesmas di sini ada sekitar 16 orang. Nah tadi itu yang dievakuasi Pak kemana? Yang tadi kita evakuasi ini dirujuk ke Rumah Sakit Umum Laki Padada. Ini kan jalan belum bisa dilalui, dia lewat mana Pak? Kita mengambil alternatif ini saling ada mobil yang dari Makale juga jemput dari kemudian sampai di ujung jembatan gantung hasilnya ditandu kemudian dilanjutkan ke rumah sakit. Saudara, sebuah mobil menabrak pedagang bakso keliling di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Akibatnya pedagang bakso terkapar tak sadarkan diri. Kecelakaan ini terjadi ketika pedagang bakso melintas di jalan poros penghubung Kabupaten Bone dan Maros. Namun di saat bersamaan sebuah mobil melintas dari lawan arah dengan kecepatan tinggi dan tidak dapat menghindari pedagang bakso tersebut. Kerasnya benturan saat tabrakan membuat korban terpental dan mengalami luka parah. Gerobak bakso dan sepeda motor milik korban pun hancur. Pengendara mobil yang takut dikeroyok warga sempat kabur, namun akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Saat ini polisi telah mengamankan barang bukti, kendaraan serta memeriksa pengemudi mobil untuk proses hukum lebih lanjut. Kronologisnya penjual bakso yaitu penjual bakso tersebut atau mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol D673 MJ atas nama Baharudin bergerak dari arah Bone atau dari arah Bantimuru menuju arah Maros. Tempat kejadian dia bertabrakan dengan sebuah mobil Toyota Kijang Innova DW 1242 EE yang bergerak dari arah yang berlawanan. Berlawanan ya Pak. Korban sendiri gimana Pak kondisinya sekarang Pak? Kondisi korban mengalami luka, kemudian dirawat terakhir di rumah sakit. Aksi begal di Makassar berhasil digagalkan warga. Pelaku diamuk warga dan diikat di sebuah tiang. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya Puspasari. Saudara, pelaku begal motor yang beraksi di siang hari berhasil digagalkan warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku langsung menjadi sasaran warga. Pelaku yang ditangkap oleh warga ini langsung diikat di tiang listrik. Pelaku kedapatan warga saat hendak membegal korbannya yang sedang berada di motor. Pelaku diketahui beraksi berdua dengan rekannya, namun saat dikejar oleh warga, rekan pelaku berhasil kabur dengan sepeda motor. Kini salah satu pelaku begal dibawa ke Mapolres Pelabuhan Makassar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bu, ini kejadian begal ini kapan, Bu? Pada saat siang hari, kebetulan pada saat warga tertidur siang, didengar suara teriakan dari luar.
ya kan, didengar dari luar. Kita sempat kaget, dikira korban kecelakaan. Ternyata pas kita semua keluar, warga-warga sudah pada kumpul di luar, ternyata begal. Begal. Itu ada berapa orang Bu itu begal dilihat Bu? Begalnya itu 2 orang. 2 orang. Cuman Ya. yang tertangkap 1 orang. 1 orang. pelakunya. Dia apa yang dia mau begal itu Bu? Kendaraan motor atau apa Bu? Kendaraan bermotor. Saudara, seorang kakek mengaku ikan yang dibelinya hilang dicuri maling saat masih berada di pasar pelelangan ikan di Makassar, Sulawesi Selatan. Kakek berusia 70 tahun ini bersama cucunya harus kembali ke pasar pelelangan ikan lantaran ikan yang dibelinya hilang dicuri maling. Menurut rencana, ikan yang dibeli akan dijual kembali. Akibat kejadian ini, kakek tersebut tidak berjualan dalam beberapa hari. Polisi dari Polsek Ujung Tanah dan Polsek Pautere Makassar yang melakukan patroli Sunrise Kamtipmas mendatangi tempat pencurian dan langsung mengganti ikan kakek tersebut agar dirinya bisa kembali berjualan. Polisi juga mengimbau agar warga tetap waspada saat berbelanja. Gini, kan dia pulang ke rumah terus nggak bawa ikan, ditanya, "Abah, kenapa hilang? Kenapa nggak bawa ikan?" Dia hilang ikanku. Kebetulan kusimpan nih karena bocor di kantongnya. Pergi beli di samping tempat kusimpan. Pergi beli ikan, ternyata tidak ada ikan. Pergi beli plastik, ternyata tidak ada ikannya. Ada seorang yang kehilangan ikannya, sehingga kami langsung bergegas ke pelelangan ikan Pautere, dan ternyata ini seorang bapak-bapak yang sudah tua dan dia juga agak sulit berjalan. Sehingga setelah kami tanyakan ikannya untuk apa, kami pikir tadinya ikan mungkin dimasak dengan keluarganya. Ternyata penyampainya beliau, ikan ini dibeli di Pautere, di Lelong, kemudian dijual lagi di pasar Pak Bembayeng di Tondok sana. Sehingga kami pun tergugah dengan kondisi beliau. Akhirnya kami pun ada sedikit rezeki lah untuk beliau. Kami bantu menghentikan ikan yang hilang tadi. Dan ada beberapa jenis ikan tadi kami pilihkan dan beliau pilih sendiri juga. Dan sudah cukup untuk beliau jual kembali di pelelongan di pasar di Tondok Pak Bembayeng. Saudara, 2 pria nekat mencuri di dalam rumah tetangganya yang sedang kosong ditinggal pemiliknya di Kecamatan Mananggu, Kabupaten Bualemo, Gorontalo. Kedua pelaku berhasil mencuri sejumlah barang berharga. Kedua pelaku akhirnya ditangkap setelah polisi melakukan penyelidikan. Pelaku mengaku menjalankan aksinya usai mengkonsumsi minuman keras. Pelaku masuk ke dalam rumah tetangganya dengan merusak pintu belakang dan mencuri sejumlah barang elektronik serta 1 unit sepeda motor. Kini kedua pelaku bersama seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Bualemo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kedua pelaku diancam dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Peristiwanya perlu kami sampaikan kronologis bahwa peristiwa timbulnya pencurian ini diawali dengan mengkonsumsi minuman beralkohol dalam keadaan mabuk. Salah satu tersangka yaitu Aki mengajak Luki untuk sama-sama mencuri. Tujuannya memang mencuri di salah satu tetangganya Aki. Di rumah tetangganya Aki, di mana rumah tersebut pemilik rumahnya sedang tidak berada di tempat dan mereka masuk ke rumah melalui pintu belakang. Nah, sedangkan barang bukti yang diambil ini yang diangkut dengan bentor, namun untuk motor dikendarai. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Mewakili kru bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.